warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustanti Widianingrum, NIM 2321515017. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan terkait dengan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu tugas saya. Tim penguji pada seminar pendidikan profesi guru saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Bu Anissa Prima Eksakta, MPD. Yang kedua, Bu Andika Ayu Wulandari, SSI MPD. Dan yang ketiga adalah Bu Yuni Pardiastuti, SPD. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai 4 hal. Yang pertama, mengenai identifikasi diri, mengenai visi dan misi saya sebagai seorang guru. Yang kedua, mengenai refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah yang menurut saya paling bermakna. Yang ketiga, mengenai desain inovasi pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah yang menurut saya bermakna. Kemudian, yang keempat adalah rencana tindak lanjut berdasarkan desain inovasi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan visi-visi saya di dunia pendidikan. Pertama, visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Saya memiliki 3 visi dalam hal ini. Yang pertama, menerapkan profil pelajar Pancasila dan mendukung kurikulum pendidikan yang sedang digunakan. Kedua, mengembangkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di abad ke-21 saat ini. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sehingga diharapkan mereka mampu mendapatkan pengalaman belajar yang berarti guna peningkatan pemahaman materi. Yang kedua, visi saya terkait sosok saya sebagai calon guru. Visi saya dalam hal ini ada 3. Yang pertama, menjadi guru matematika yang mampu mengubah cara berpikir siswa bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit, susah dipahami, dan membosankan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bernalar kritis terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, membuat anak yang belum paham matematika menjadi lebih paham, yang sudah paham matematika menjadi lebih paham lagi, dan yang tidak suka matematika menjadi lebih suka terhadap mata pelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai misi saya sebagai sosok calon guru. Sebelumnya telah saya sampaikan mengenai visi-visi saya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya akan melakukan hal-hal untuk mencapai visi saya tersebut. Yang pertama, saya akan berusaha untuk membuat inovasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik awal terhadap kebutuhan peserta didik saat belajar untuk keperluan penyusunan kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pembelajaran berguna untuk memerdekakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi sekaligus menantang keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan belajar matematika. Melihat pada mata kuliah yang telah saya jalani di semester 1 maupun semester 2 pada saat saya melakukan pendidikan profesi guru, maka saya memilih salah satu mata kuliah yang menurut saya paling bermakna.
mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah ini saya angkat menjadi mata kuliah di Seminar Pendidikan Profesi Guru. Alasan saya memilih mata kuliah ini adalah karena melalui mata kuliah ini saya mampu memahami teori-teori dasar pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan peserta didik untuk menghasilkan pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik. Sehingga pada akhirnya semua peserta didik mampu terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari ada 4 aspek pembelajaran, yaitu ada aspek pembelajaran berdiferensiasi, produk, konten, proses, maupun lingkungan belajar. Guru dapat menerapkan salah satu atau menggabungkan beberapa aspek pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya memilih salah satu artefak yang menurut saya paling bermakna. Artefak tersebut terdapat pada topik 4, alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, saya diminta untuk membuat modul ajar dengan memilih salah satu aspek dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya memilih salah satu aspeknya yaitu diferensiasi proses dalam pengelompokan peserta didik. Dalam modul ini, saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan asesmen diagnostik kognitif. Model pembelajaran yang saya gunakan pada modul ajar ini adalah problem-based learning yang terintegrasi dengan think, pair, share. Jadi pengelompokan peserta didik pada modul ini terdiri dari 2 orang setiap kelompok, di mana peserta didik tersebut di dalam satu kelompok dapat melalui pilihan, ada 3 pilihan, baik nanti anak yang berkemampuan tinggi dipasangkan dengan anak yang berkemampuan sedang. Kemudian ada pilihan yang kedua, anak yang berkemampuan tinggi digabungkan dengan anak yang berkemampuan rendah. Dan yang terakhir adalah anak yang berkemampuan sedang dipasangkan dengan anak yang berkemampuan rendah. Artefak pada pembelajaran berdiferensiasi di topik 4, alur demonstrasi kontekstual ini bermakna bagi saya karena melalui tugas ini, tugas membuat modul ajar ini saya menerapkan beberapa teori-teori yang telah saya pelajari di dalam perkuliahan. Misalnya, saya dapat memasukkan aspek pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari, kemudian saya juga dapat memasukkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari di dalam modul ajar yang nantinya akan saya praktikkan di dalam kelas bersama dengan peserta didik. Sebelum saya menyampaikan mengenai desain inovasi pembelajaran yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber desain inovasi yang saya buat tersebut. Jadi, selama saya berkuliah di PPG, Prajabatan ini tentu saja saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan baik di semester 1 maupun semester 2. Kemudian, tempat PPL 1 maupun PPL 2 saya berada di sekolah yang sama, namun berada di kelas yang berbeda. Kemudian, pada saat saya melakukan PPL 1, saya merasa bahwa saya mengajar tipe anak dengan nilai rata-rata akademis yang cukup tinggi. Namun, ternyata ketika saya melaksanakan PPL 2, saya merasa bahwa tipe rata-rata kemampuan akademis anak-anak di PPL 2 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak pada kelas PPL 1. Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan di kelas ketika saya melaksanakan PPL 2.
Memang di dalam kelas PPL 2 tersebut, saya mendapatkan bahwa anak-anak memiliki kemampuan akademis yang cukup tinggi. Mereka memiliki tingkat motivasi belajar yang cukup tinggi dan juga mereka menyukai mata pelajaran matematika, namun hanya pada materi-materi tertentu saja. Namun, di dalam kelas ini, rata-rata mereka memiliki sikap individualis dalam proses belajar. Mereka lebih terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan pada peserta didik. Padahal pada kurikulum Merdeka ini, model pembelajaran yang umum dilaksanakan yaitu adalah model pembelajaran problem-based learning maupun project-based learning. Padahal dalam model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses penyelesaian masalah maupun penyelesaian proyek dengan cara berkelompok. Oleh sebab itu, saya akan membuat suatu desain inovasi pembelajaran yang bermakna bagi mereka untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam belajar agar tidak berpusat pada guru dan mengurangi sikap individualis mereka dalam kegiatan berkelompok. Dalam hal ini saya akan menyampaikan dan saya akan menggunakan salah satu aspek pembelajaran berdiferensiasi yaitu bagian diferensiasi proses. Baik, di sini saya akan menyampaikan desain inovasi pembelajaran terkait dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pilih. Desain inovasi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis game pos matematika. Dalam desain ini, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Desain ini juga menyajikan pembelajaran yang menantang sekaligus menyisipkan relevansi materi yang sedang dipelajari dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga diharapkan nantinya akan memberikan pengaruh terhadap antusias peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan desain inovasi pembelajaran yang akan saya lakukan, saya mengimplementasikan salah satu aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya menerapkan diferensiasi proses. Dalam hal ini, pada awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif melalui aplikasi Quizzes. Dalam hal ini, saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, di mana pembagian kelompok ini menghasilkan kelompok heterogen yang terdiri dari peserta didik yang berkemampuan tinggi atau sangat mahir, kemudian peserta didik dengan kemampuan sedang atau mahir, dan juga yang ketiga adalah peserta didik dengan kemampuan rendah atau perlu bimbingan. Ketiga tipe peserta didik ini dimasukkan ke dalam satu kelompok yang menghasilkan kelompok heterogen. Kemudian, saya juga memadukan dengan implementasi culturally responsive teaching. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menyajikan apersepsi berupa permasalahan yang relevan dengan kehidupan yang tanggap budaya di sekitar peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik berada di wilayah Indonesia. Saya menyampaikan unsur budaya Indonesia mengenai kapal khas di Indonesia, yaitu kapal pinisi dari Sulawesi Selatan. Kedua perpaduan ini saya gabungkan dengan inovasi berupa kegiatan pembelajaran permainan pos matematika. Dalam permainan ini melatih interaksi sosial dan juga kerja sama kelompok untuk mendukung model pembelajaran problem-based learning yang dipilih. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi menggunakan Mentimeter. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau respon peserta didik
ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis permainan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asesmen diagnostik kognitif sebagai dasar saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek diferensiasi proses. Pada modul ajar tertuang bahwa kemampuan dasar peserta didik yang harus dimiliki adalah peserta didik mampu menentukan besar sudut istimewa di dalam trigonometri. Nah, kemudian di awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menentukan kemampuan awal peserta didik sebagai dasar untuk menentukan pembagian kelompok peserta didik. Asesmen ini menggunakan aplikasi Quizzes yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda, di mana untuk soal pertama itu mengenai suatu sudut itu berada di kuadran berapa. Kemudian untuk yang kedua itu siswa mampu menentukan nilai sin dari suatu sudut. Yang ketiga, siswa mampu menentukan besar dari suatu sudut, cos dari suatu sudut. Kemudian untuk yang keempat dan kelima, saya harap peserta didik dapat menentukan nilai trigonometri yang bernilai positif berada di kuadran berapa saja. Baik, dalam slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi proses yang saya lakukan. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai asesmen diagnostik kognitif yang akan saya lakukan. Nah, pada bagian modul ajar di ruang kolaborasi, guru mengelompokkan siswa di dalam satu kelas menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Pengelompokan itu didasarkan pada hasil asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan pada awal pembelajaran dengan menggunakan Quizzes. Setiap kelompok itu tadi terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, guru menjelaskan bahwa pembelajaran pada pertemuan ini dilakukan dengan menggunakan game pos matematika. Kemudian, guru menjelaskan aturan di dalam permainan ini, di mana setiap kelompok perlu untuk mengunjungi 6 pos yang tersedia. Guru sudah memberikan sebuah soal di setiap pos sebagai soal LKPD yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Di dalam pos tersebut sudah disediakan petunjuk pengerjaan soal dan juga sumber belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik di dalam kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi culturally responsive teaching. Nah, pada bagian apersepsi, guru menayangkan video mengenai kapal pinisi yang berada di Indonesia dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang menampilkan bahwa kapal ini merupakan bukti ketangguhan pelaut Indonesia. Materi CRT ini selain berada di bagian apersepsi juga saya tampilkan pada bagian sumber belajar maupun LKPD di pos matematika yang saya buat. Selain itu, pada alur koneksi antar materi, saya bersama siswa juga melakukan refleksi mengenai pengaplikasian materi mengenai aturan sinus dan kosinus yang dikaitkan dengan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai sumber belajar yang saya gunakan pada desain inovasi pembelajaran yang saya buat. Sumber belajar yang saya buat ada dua macam. Yang pertama adalah ringkasan materi yang berbentuk materi PDF yang berisi mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri, kemudian mengenai aturan sinus dan kosinus, dan juga saya menyisipkan latihan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga membuat video pembelajaran. Saya membuat video ini sendiri. Nah, di dalam video ini saya upload ke dalam YouTube, di mana di dalam deskripsi YouTube tersebut sudah saya berikan link setiap menit, di mana link tersebut dapat diklik oleh peserta didik sehingga memudahkan peserta didik untuk beralih. Mungkin peserta didik dapat menuju ke penjelasan materi terlebih dahulu, atau peserta didik juga dapat mengeklik link yang berisi latihan soal berkaitan dengan materi yang ingin mereka lihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai denah pos matematika yang saya buat dalam desain inovasi pembelajaran. Bagian kiri di sini terlihat denah pos matematika. Pos matematika ini ada 6 dan terletak di kelas di mana desain inovasi pembelajaran ini akan dilakukan. Nah, di sebelah kanan sudah saya jelaskan soal-soal apa saja yang terdapat di setiap pos. Untuk pos yang pertama itu mengenai soal luas segitiga pada aturan sinus dan kosinus. Yang pos yang kedua itu mengenai soal aturan kosinus. Pada pos ketiga itu mengenai soal aturan sinus. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk mencari perbandingan sisinya. Kemudian pada pos 4 itu mengenai soal aturan sinus. Pada pos 5 itu berisi soal mengenai aturan kosinus yang berbasis budaya. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, mengenai budaya berupa kapal pinisi dari Indonesia, yaitu di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian yang keenam, berisi soal bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri. Pada slide ini sudah saya tampilkan mengenai soal LKPD kelompok di dalam pos matematika. Nah, di dalam permainan pos matematika ini menggunakan 6 pos, di mana setiap pos itu terdapat satu soal. Soalnya juga sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Ada soalnya berbeda-beda, tapi tetap berkaitan mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri dan juga mengenai aturan sinus dan kosinus. Nah, di setiap LKPD ini ataupun di setiap pos matematika ini terdapat soal, kemudian juga terdapat petunjuk bagaimana siswa dapat menyelesaikan soal di dalam pos ini. Kemudian juga saya sediakan mengenai sumber belajar baik berupa PDF maupun berupa video pembelajaran. Jadi, video pembelajaran itu merupakan satu link video pembelajaran, tetapi di setiap pos itu sudah saya sediakan linknya dan juga saya tuliskan pada menit keberapa soal yang latihan soal yang juga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan soal di pos yang dituju oleh peserta didik. Baik, dalam slide ini saya tampilkan bahan ajar yang saya gunakan dalam modul ajar desain inovasi pembelajaran yang saya buat. Terlihat bahwa saya menuliskan mengenai materi menggambar grafik fungsi trigonometri, ada beberapa cara yang digunakan, dan juga saya memberikan satu contoh soal mengenai menggambar grafik fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, juga saya memberikan penjelasan awal mengenai aturan sinus dan kosinus. Saya juga menampilkan
Di situ ada rumus aturan sinus beserta dengan 2 contoh latihan soal. Kemudian juga saya tampilkan rumus aturan kosinus beserta dengan 2 contoh latihan soalnya. Baik, di sini juga saya tampilkan mengenai contoh soal dalam aturan kosinus itu soal yang berbasis CRT, Culturally Responsive Teaching. Kemudian saya juga memberikan rumus mengenai luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Saya pun juga memberikan satu contoh soal mengenai luas segitiga berdasarkan materi aturan sinus dan kosinus. Di sini saya akan menampilkan mengenai refleksi yang akan saya gunakan dalam desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hal ini refleksi saya menggunakan Mentimeter. Ada 5 soal yang saya gunakan di dalam Mentimeter ini. Yang pertama itu mengenai pertanyaan bagaimana perasaan peserta didik ketika mereka melakukan permainan pos matematika. Kemudian yang kedua, saya menanyakan bahwa apakah peserta didik itu dapat bekerja sama di dalam satu kelompok untuk menyelesaikan pembelajaran di dalam pos matematika ini. Dalam hal ini saya ingin menanyakan mengenai keberhasilan dalam pelaksanaan model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang ketiga, saya menanyakan apakah mereka peserta didik itu tertantang dalam melakukan permainan pos matematika. Kemudian di pertanyaan keempat, saya juga menanyakan apakah kelebihan dari atau hal yang peserta didik suka dari permainan pos matematika. Dan yang terakhir itu yaitu pertanyaan apakah yang tidak peserta didik suka dalam permainan pos matematika. Baik, setelah slide ini saya akan menampilkan bukti-bukti pendukung mengenai desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Baik, bukti pendukung ini adalah hasil Mentimeter. Pada pertanyaan, dapatkah kamu, dalam hal ini peserta didik, bekerja sama dengan baik bersama teman satu kelompokmu untuk menyelesaikan LKPD? Terlihat bahwa jumlah terbesar itu menjawab ya. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa permainan pos matematika mendukung terlaksananya interaksi sosial dalam diskusi kelompok pada model pembelajaran problem-based learning. Bukti pendukung selanjutnya yaitu mengenai hasil minat peserta didik terhadap permainan pos matematika. Nah, di sini sudah saya tampilkan pertanyaan, lebih suka pembelajaran saya yang menggunakan media apa? Jadi di sini sudah saya tampilkan media-media yang saya gunakan ketika proses pembelajaran. Nah, peserta didik menjawab dengan presentase yang banyak itu pada media pembelajaran menggunakan game pos matematika. Berarti dapat disimpulkan bahwa permainan pos matematika menjadi inovasi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut berkaitan dengan desain inovasi pembelajaran yang saya buat. Jadi rencana yang pertama, saya akan menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan juga situasi kelas. Rencana yang kedua, saya akan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik dapat mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Rencana yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang mengembangkan pembelajaran mandiri dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Untuk rencana yang keempat, saya akan mendorong pembelajaran yang mengembangkan kemampuan sosial peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok. Rencana yang kelima, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang memiliki relevansi dengan kejadian atau kondisi nyata di lingkungan sekitar peserta didik. Yang terakhir, untuk rencana yang keenam, saya akan merancang inovasi pembelajaran yang dapat menambah keterlibatan siswa dan rasa tertantang mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, tibalah pada slide terakhir. Terima kasih. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.